ngikutin anak, kenapa? Ya, maaf Miss, maaf. Aku itu gini loh Miss, kemarin itu 2 minggu yang lalu aku kenal seorang laki-laki. Nah, dia meyakinkan aku ke orang tuaku. Nah, setelah itu dia meminta transferan ke aku. Nah, saya bantu dah Miss itu. Nah, setelah itu dia memblokirku Miss. Aku juga nggak tahu. Aku itu sampai 1 minggu nggak tidur, nggak makan. Dan aku minta arahan sama Miss, jembatan dari Miss itu gimana Miss? Jembatan Suramadu atau jembatan apa? Lebih apa? Oke. Lah ngapa wong kowe pacaran ra telepon aku kok saiki wis mbasan putus diblok kowe golek aku, ngapain cari saya? Nggak mau. Nesu aku. Tolonglah Minang. Hah? Aku itu bingungnya gini loh Miss. Aku kan uang itu yang tak transferin itu aku pinjem Miss gitu loh, dan aku tuh harus bayar, makanya aku tuh bingung Miss. Tadi temanku bilang coba kamu konsultasi sama Miss Yuni. Nah, aku nyari dah Miss Yuni di tak DM, IG, apapun aku masuk ke Miss Yuni karena temanku itu pernah dibantu sama Miss Yuni, dikasih jembatan gitu Miss. Aku udah jembatannya ambruk sekarang, wisan ra ono jembatan. Oh, apa? Karena jembatannya sudah diambil oleh Kamboja, saya sudah nggak punya akses lagi. Nggak ada. Itu penipunya ada di Kamboja sayang. Saya udah nggak ada akses lagi. Jadi yang menipu kamu itu dari Kamboja, Dok. Dan aku itu dikasih dikasih KTP, dikasih KTP. Itu KTP palsu, Dok. KTP palsu cinta. Gak kena digoleki iku. Kok wis ro kontule orang? Udah. Belum. Lah, pendelmu metu ro? Udah. Pendelmu masih ketok? Pernah. Aduh. Piye to konsepmu kuwi? Nggak tahu aku sekarang lemes loh. Aku tuh dari kemarin pengen terjun aja. Weh, tapuk lambemu kok. Sumpah Miss. Ora usah mikir kaya ngono. Kowe mek gur pendil tutu orang tau roh rasane pendil dimut enakan. Gitu Miss. Alah wis ora usah mikir sing aneh-aneh. Hidup ini masih enak. Karena uang itu aku pinjam ke orang Miss, dan aku hari ini jatuh tempo. Aku minta pinjam ke majikan gak dikasih Miss. Nah, otomatis jika majikan tahu, aku pun akan pulang Miss. Dan aku tulang punggung keluarga gitu loh Miss. Oke, sebentar. Kamu tulang punggung dari keluarga, kamu dipecat, kamu masih punya masa depan. Tapi saat kamu bilang kamu belum dipecat, belum diapa-apain, udah mau terjun, bagaimana keluargamu? Hah? Mikir dong. Mikir, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu bilang mau terjun, tak matiin teleponmu. Kamu boleh curhat sama saya. Saya boleh marah sama kamu. Kita boleh bercanda. Tapi kalau kamu ngancam saya terjun, saya nggak mau. Paham? Aku udah menyadari aku salah, Miss. Aku bingung. Nggak apa-apa. Kamu kena berapa, sayang? 30, Miss. 30 masih bisa cari lagi. Nggak apa-apa. Ngerti nggak? Tapi aku bingungnya hari ini jatuh tempo semuanya, Miss. Oke, satu hal. Itulah kalau kamu membantu orang lain dan kamu sendiri itu tidak punya. Jangan memberikan makan pada orang lain jika piringmu kosong. Kamu itu nggak punya apa-apa di piringmu itu. Ngapain kamu ngasih makan orang, cinta? Bener, Miss, bener. Jangan sesekali memberikan uang pinjaman pada siapapun. Tidak peduli siapapun dia. Walaupun kamu diancam. Kenapa sih kamu ngasih? Karena pentelmu tadi sudah keluar. Benar gak sih? Kamu takut. Kamu malu. Ngerti nggak? Sekarang nggak apa-apa, kamu dipecat, pulang Indonesia nggak ada masalah. Tapi jangan diulangi ya sayangnya. Seandainya hari ini dan kamu memang mentok nggak punya uang, dipulangin sama majikan, ya udah pulang. Cari majikan lagi ya sayang. Nanti cari Miss Yuni. Karena laki-laki itu ada di Kamboja, Dok.
Yang nipu kamu itu ada di Kamboja, sayang. Mereka scammer. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Jadi nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Semangat lagi, hari ini deadline kamu. Kamu boleh nangis sama Miss Yuni. Seandainya kamu dipecat, pulanglah. Ngerti nggak? Iya, Miss. Udah nggak apa-apa, sayang. Aku sampai nggak bisa konsen apapun, Miss. Enggak, gini. Kamu sekarang itu 1 minggu nggak makan, 1 minggu nggak tidur. Otakmu ngeblank, sayang. Setelah telepon sama Miss Yuni, apapun yang terjadi hari ini, nanti kalau kamu pulang Indonesia cari Miss Yuni ya. Sekarang kamu makan, oh. Setelah kamu makan, kamu capek ketiduran. Apapun, besok jawabannya, Nduk. Ngerti? Kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja. Yang penting kamu harus makan dulu. Gak ada yang aku ajak ngomong, Miss. Kan ada Miss Yuni. Bahkan Kenapa, sayang? aku bicara ke orang tuaku bahwa aku itu kena tipu seperti itu. Orang tuaku juga langsung drop, Miss. Tahu nggak, Nduk? Itu kenapa, Nduk? Tahu nggak kenapa? Itu dosanya ngeler pentil. Ngerti nggak? Itu dosa ngeler pentil, Nduk. Karma ngeler pentil sanggen-gen. Seandainya saat itu pentilmu nggak mau buka, seandainya kamu tidak membuka kotangmu, semuanya akan baik-baik aja. Karena mereka nggak bisa ngancam kamu, sayang. Sudahlah. Nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Ya bisa, aku salah, aku. Ngerti. Hati-hati lagi. Nggak apa-apa. Karena orang tidak tahu, makanya ya ini. Miss Yuni kan kamu selalu nonton kontennya Miss Yuni. Miss Yuni bilang jangan ini, jangan itu. Tapi kalian mau coba, ya silahkan. Tapi ingat, yang merasakan sakit itu kamu, bukan saya. Karena itu rumah nelek Miss Yuni, cerewet. Ngerti? Jadi satu lagi, udah terjadi. Orang mau maki-maki kamu, orang mau marah kamu. Gak apa-apa, itu masa lalu, Nduk. Apa yang terjadi tadi, kemarin, sudah menjadi kehidupanmu. Dan lupakan, seandainya kamu dipecat, itu adalah sebuah konsekuensi. Makanya nanti kalau keluar negeri, jangan sesekali lepas tali kutang. Ngerti, sayang? Jangan diulangi lagi ya. Nggak apa-apa. Hari ini kamu tenang, kamu makan, oh. Kamu seminggu nggak makan, Dok. Aku nggak makan, nggak boleh, sayang. Karena kamu akan depresi sendiri. Ini nanti kamu arahnya ke gendeng. Ngerti? Jangan sampai gendeng. Jangan, nggak boleh. Miss Yuni ada sama kamu. Ngerti? Miss Yuni ada sama kamu. Jangan pernah kenal cowok lagi ya, sayang ya. Iya, Miss. Jangan sesekali pentilnya dikasihkan orang ya. Iya, Miss. Kamu yang punya pentil, kamu yang bayar. Kan rugi, Nduk. Ngerti? Sekarang air matamu sudah keluar, tangisamu sudah pecah. Mungkin bikin kamu lega sedikit, bener nggak sih? Iya, Miss. Gak apa-apa. Orang menghujat kamu, mengatakan apapun. Ini pelajaran yang sangat berharga dan nggak boleh diulangi loh, sayangnya. Iya, Miss. Ngerti? Ya pada kenyataannya kamu memang ditipu. Saya sudah feeling kamu ditipu, Nduk. Ya. Makano sesuap nasi. Otakmu akan agak sedikit dingin. Besok telepon Miss Yuni, kamu akan baik-baik aja. Seandainya kamu dipulangkan langsung masuk PT-nya Miss Yuni, tapi gak le utang meneh lo ya. Iya, Miss. Ya. Kamu orang mana, sayang? Saya orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi ya wes, gak apa-apa. Mulai Miss Yuni sing goleki medhuk Surabaya ya. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Miss Yuni kok sing jemput. Yang penting pentilnya aja dibuka meneh ya, sayang. Iya, Miss. Di eman-eman ya. Iya, Miss. Ya wes. Assalamualaikum. Aku
Sekali lagi, kenapa saya cerewet banget? Ya ini alasannya. Kenapa saya selalu marah sama kalian yang jatuh cinta sama laki-laki tanpa ada fakta. Kalian menikah dengan bayangan. Pendel-pendelmu sendiri sudah ditutupi dengan kotang, tetapi kenapa uang bisa melayang? Jangan pernah engkau memberi makan pada orang lain sementara piringmu kosong. Artinya adalah satu, jangan mau ngutangi uang sementara kamu nggak punya uang. Dampaknya apa? Kamu yang stres, kamu yang gila. Jangan pernah mau memberi makan pada orang lain sementara piring kamu kosong. Karena yang menyesal itu kamu. Tidak akan ada orang lain yang merasakan sakitmu. Ya, ingat-ingat kata-kata saya. Jangan pernah memberikan piringmu yang kosong pada orang lain sementara kamu belum makan. Itu adalah janji-janji palsu. Begitu juga banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dan satu hal lagi, orang kalau jiwanya sendiri belum bahagia, sama juga menipu orang lain. Contohnya apa? Memberikan motivasi hidup, tetapi dia sendiri bermasalah pada dirinya. Bagaimana dia bisa memberikan motivasi pada orang lain? Contohnya satu, kamu itu nggak punya uang, tapi kamu pamer. Kepameranmu itu adalah palsu. Sama dengan cek kosong. Artinya adalah ada tulisan uang 50 miliar, tapi tidak bisa diambil. Itu adalah kebahagiaan palsu. Jadi kebahagiaan palsu adalah pura-pura bahagia tapi tidak memiliki apa-apa. Sementara apa yang kamu pamerkan itu adalah kepalsuan. Banyak sekarang orang-orang bawa mobil, punya rumah mewah tapi oleh nyewo. Nenggak masih kredit, sombong ngalah-ngalah Sultan. Yang Sultan aja nyantai. Karena itu kamu itu memiliki kebahagiaan yang palsu. Rumahmu kamu syuting-syuting tapi utangmu kelayapan kemana-mana. Apakah hidup nggak boleh utang? Boleh. Yang paling mengenaskan adalah kamu bangun rumah, utang dek konco-koncomu sing melarat-melarat. Koncomu banting tulang di luar negeri, uangnya kamu pinjem buat bangun rumahmu. Kan kebahagiaan palsu. Kebahagiaan palsu sama dengan cek kosong. Dan akhir-akhir ini saya melihat di media sosial banyak sekali orang bahagia tapi palsu. Di media sosial dia memperlakukan suaminya, pasangannya, keluarganya itu seperti sangat indah dan bagus sekali. Tetapi di dunia nyata beda banget. Itu artinya adalah kebahagiaan palsu, atau kurang lebih dikatakan bahagianya pura-pura. Kalau saya nyantai aja karena saya terbiasa orang nggak punya. Saya tidak pernah malu makan di tempat manapun. Saya tidur di hotel yang biasa saja. Saya juga tidak kaget. Tidur di hotel luar biasa, saya juga nggak terkejut. Karena memang saya orang biasa. Tetapi yang paling menyedihkan adalah orang biasa saja berpenampilan luar biasa. Ngerti nggak? Di luar biasa. Jangan pernah menjadikan dirimu sebagai cek kosong. Kepalsuan. Gaya elit ekonomi sulit. Suka-suka saya, Miss. Oh iya, suka-suka kamu. Tapi yang gerangsang itu kamu. Yang longso itu kamu. Keluargamu tidak akan pernah merasakan kecewamu. Keluargamu tidak akan pernah tahu lukamu. Benar atau benar? Hah? Kalau setuju ya silakan, nggak setuju ya monggo. Ya, Ndok? Halo?